يا معشر المسلمين وجماعة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ترك لصاحبك يوم الجمعة يمسك والإمام يحدث فقد لزمه، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الحمد لله الذي خلق آدم من طين وجعل نسله من سلالة من ماء مهين وسماهم بعلمه إلى أصحاب الشمال وأصحاب اليمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. بسم الله الرحمن الرحيم.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul 'azim. Para hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah minggu terakhir di bulan Rajab. Ada peristiwa besar yang tidak lekang dimakan zaman. Peristiwa terjadi di masa lampau. Syariatnya kita laksanakan saat ini, dan ada harapan besar agar kehidupan di masa yang akan datang kita jauh lebih baik. Hadiah terbesar dari peristiwa Isra dan Mi'raj adalah ibadah sholat 5 waktu kita. Para hadirin, sudah tidak asing setiap umat, setiap orang yang mendeklarasikan diri sebagai seorang muslim harus mau menanggung risiko untuk menunaikan syariat agama Islam. Di antaranya adalah sholat 5 waktu. Kaifa tata'addal sholataka tata'addal hayataka adalah sebuah idiomatik betapa kehidupan kita ini ditentukan dari sholat kita. Baik dan buruknya kehidupan kita tercermin dari seberapa besar kita menunaikan sholat kita itu. Karena ini merupakan peristiwa besar dan syariatnya adalah syariat yang besar, tidak heran Nabi menyatakan awwaluma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-sholat. Seberapa baik nasib kita di hari akhir nanti, pintunya adalah sholat kita. Jikalau baik sholat kita, endingnya pun juga akan baik. Tapi jikalau buruk sholat kita, tidak ada harapan di kehidupan nanti. Oleh karena itu para hadirin, setidak-tidaknya ada 2 hikmah besar yang kita ambil dari sholat kita itu. Yang pertama adalah komitmen ketuhanan. Ada penghambaan dari umat manusia, dari kita sebagai hamba yang tidak mendewakan pangkat jabatan ataupun kedudukan kita. Karena yang menjadi Tuhan kita bukan itu, tetapi Allah. Saat harta kita melimpah, tidaklah boleh kemudian kita mendewa-dewakan harta kita. Boleh jadi aset triliunan, deposito di berbagai macam bank, investasi di berbagai macam portofolio ada. Tapi apalah guna semua itu saat kita tidak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akui sebagai bagian dari titipan harta yang Allah limpahkan kepada kita. Maka kenikmatan terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita ialah saat kita sujud. Disitulah pengakuan kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang tidak memiliki sifat takabur, tidak boleh menyombongkan diri, karena yang berhak semua itu hanyalah Allah. Ini yang disebut dengan komitmen ketuhanan. Yang kedua adalah komitmen kemanusiaan. Salat mengajarkan kepada kita ada kesetaraan, tidak boleh ada kasta,
yang berkulit putih tidaklah lebih baik dari yang berkulit hitam. Yang suku Jawa tidak boleh merasa lebih baik dari suku Madura. Kita setara, yang pejabat, yang rakyat, yang santri, yang kiai, sama. Kedudukan kita di mata Allah, eksistensinya hanyalah ketakwaan kita. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Tidak ada yang membedakan di antara kita. Karena sejatinya sholat mengajarkan kepada komitmen kemanusiaan. Karena itulah berbuat baiklah kepada tetangga, kawan seiring, teman sejawat kita. Menjaga keharmonisan di dalam rumah tangga kita, di dalam komunitas di mana kita berada. Peranata-peranata sosial yang telah dibangun dalam sebuah kesepakatan bersama harus kita junjung tinggi. Itu mengajarkan kepada kita komitmen kemanusiaan. Saat saudara kita butuh bantuan, ayo kita dengan tangan, kita melangkahkan kaki untuk mendekatkan diri dan membantu sesuai dengan eksistensi kita, kapasitas kita, dan predikat yang melekat di dalam diri kita. Tidak ada yang membedakan di antara kita. Kita prihatin beberapa saat yang lalu di Madura terjadi friksi-friksi sosial. Untung terselesaikan secara harmonis. Artinya apa? Sungguh kita akan merasakan kekecewaan yang maha dahsyat jikalau di antara kita punya perasaan lebih tinggi di antara sesama kita. Karena sejatinya sholat mengajarkan kepada kita komitmen kemanusiaan. Mari kita saling menjaga diri, menghormati satu sama lain, menjaga keharmonisan, kekompakan. Maka lingkungan yang baik akan sangat ditentukan dari seberapa besar komitmen kita untuk menjaga peranata-peranata sosial yang telah dibangun. Inilah para hadirin, dua hikmah yang bisa kita ambil dari pelajaran singkat di mana Allah memberikan salat sebagai bagian dari syariat agama Islam dalam peristiwa yang maha besar Isra dan Mi'raj yang Allah perjalankan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mengambil sebuah hikmah untuk kita kejawantahkan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga ilmu kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, di penghujung kehidupan kita diakhiri dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالمبادرة بالأعمال الصالحة والنظر ما قدمت أنفسنا للآخرة من الحسنة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعد المخلصين جنة، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الخير وترك السيئات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الرسل وأفضل المخلوقات وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيل الرشاد. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر